Hai, dengan Miss Misteri di sini yang akan membawakan kisah Petaka Tumbal Pesugihan. Selamat mendengarkan. Namaku Rian. Kisah ini dialami oleh keluargaku sendiri. Awalnya, orang tuaku menjodohkan kakak perempuanku yang bernama Rianti secara paksa pada seorang laki-laki kaya raya bernama Alimuddin. Alimuddin itu aku rasa lebih pantas menjadi bapaknya Rianti daripada menjadi suaminya. Alimuddin memiliki 3 istri dan anak yang banyak. Awalnya Rianti menolak perjodohan itu karena Rianti sudah memiliki kekasih. Rianti sudah minggat dari rumah berkali-kali, namun tetap saja Alimuddin mengetahui keberadaan kakakku. Hingga akhirnya Rianti pasrah, mau tidak mau menerima perjodohan itu. Aku selaku adik laki-laki sangat sedih melihat nasib Rianti yang menjadi korban paksa itu. Singkatnya, Rianti sudah menikah dengan Alimuddin dengan menjadi istri mudanya yang keempat. Kakakku dibawa oleh Alimuddin ke rumah besar miliknya yang sengaja telah disiapkan untuknya. Namun rumah itu sangatlah besar kalau hanya untuk ditinggali kakakku dan pembantunya saja. Akhirnya kakakku memintaku untuk tinggal bersamanya. Kebetulan jarak rumah itu lumayan dekat dengan kampusku. Dan kata kakakku, Alimuddin juga memiliki anak gadis yang sama-sama satu kampus denganku. Dia anak dari istri pertamanya. Namanya Santi. Semenjak aku tinggal di rumah kakakku, Santi menjadi sering ke rumah ibu tirinya yang tak lain adalah kakakku itu. Dia gadis yang baik, soleh, dan rendah hati. Pada suatu malam, tepatnya malam Selasa, aku melihat Simbok membawa sesajen ke lantai 3. Semacam kelapa muda, kemenyan, rokok, bunga-bungaan, dan sejenisnya. Setelah Simbok kembali dari lantai 3, aku bertanya kepadanya, kenapa dia membawa sesajen ke atas? Simbok cuma menjawab, saya cuma disuruh sama Tuan Den. Saya juga tidak tahu. Namun pada tengah malamnya, aku juga mendengar suara-suara ramai dan menyeramkan dari lantai 3. Aku pun sempat berjalan ke arah anak tangga dengan pandangan ke atas. Dan astaga, ternyata banyak makhluk-makhluk halus sedang bersenang-senang di sana. Aku mengetahui hanya dari bayangan-bayangannya saja. Lalu, terlihat sosok makhluk tinggi besar dan bertanduk. Seketika itu juga aku lari ke kamar. Namun dalam senyap kamarku, tetap saja aku tidak bisa tidur karena suara-suara gaduh dari lantai 3 itu. Paginya aku bertanya kepada kakakku Rianti, apakah dia mendengar suara-suara aneh dari lantai 3 tadi malam? Rianti hanya menggelengkan kepala dan bilang kalau aku halusinasi. Pernah aku disuruh pergi mengantar berkas-berkas perusahaan kakak iparku, Alimuddin, ke pabrik gula terbesarnya di malam hari, dengan melewati berpuluh-puluh hektar kebun tebu. Di perjalanan, tepat di area kanan kiri kebun yang gelap, motorku tiba-tiba mati. Mana tidak ada orang lewat satupun. Aku berusaha menghidupkan kembali motorku, namun tak hidup sama sekali. Hingga aku memutuskan untuk mendorongnya. Rasa takut dan hawa aneh mulai menyergapku. Namun aku berusaha untuk selalu positive thinking. Tapi ternyata usahaku sia-sia. Di waktu hening seperti itu, tiba-tiba sesuatu yang besar berlari-lari dari arah semak pohon tebu dan terlihat pas lewat di hadapanku. Sosok seperti seekor sapi putih namun tidak berkepala.
Karena kaget yang luar biasa, aku jatuh pingsan. Dan saat aku sadar, aku sudah berada di pabrik pada pagi harinya. Setelah itu, malamnya, satu orang anak Alimuddin dari istrinya yang kedua meninggal dunia. Semenjak saat itulah, aku merasa curiga atas keanehan demi keanehan ini. Apalagi Santi sering bilang kepadaku bahwa kakaknya sudah 5 yang meninggal dunia. Bahkan Santi pun pernah bilang dia sering bermimpi diterkam makhluk halus yang menyeramkan jikalau dia tengah tertidur. Pada suatu hari, Alimuddin membawa kakakku Rianti untuk mendampinginya dinas selama 3 bulan di luar kota. Tepat waktu itu, Rianti tengah hamil 4 bulan. Jujur, aku dan Santi diam-diam berpacaran. Dikala saat seperti inilah, Santi sering main di rumah kakakku yang kutinggali. Pada saat kami asik membicarakan dan berbagi tentang tugas-tugas kuliah kami, tiba-tiba Santi berkata agak serius padaku, "Rian, aku bahagia bila dekat denganmu. Akankah umurku panjang biar bisa terus bersamamu seperti saat ini?" ujarnya. Aku pun menjawab, "Hus, kok ngomongnya gitu sih? Ya insya Allah kita akan terus bersama." Dan Santi pun bilang bahwa setiap tahun jika bulan Suro, bapaknya Alimuddin sering menyembelih 3 ekor sapi putih. 1 ekor dibagikan kepada warga, 1 buat keluarga sendiri, dan 1-nya lagi dibuang ke sungai. Dan jika sapi putihnya kurang dari 3, maka ada saja salah satu anggota keluarganya yang meninggal dunia. Dari situ aku benar-benar yakin bahwa Alimuddin mengikat perjanjian kekayaan dengan setan. Tak lama kemudian, aku mendapat kabar bahwa ada seseorang yang pintar akan hal-hal gaib. Dia tinggal di daerah Jawa. Mendengar ini, aku dan Santi mendatangi Bapak Kuncen itu untuk mempertanyakan dan meminta petunjuk agar tidak ada korban lagi dalam keluarga kami. Aku pun menceritakan semua kejadian aneh di rumah kakakku Rianti, yang setiap malam Selasa selalu ada suara-suara menakutkan. Bapak Kuncen menyarankan agar aku memasang ayat kursi di setiap pintu kamar, terutama kamar kakakku Rianti. Bapak Kuncen juga menyuruh Santi agar tidak lupa mengingat Allah. Aku diberikan sebuah cincin giok warna putih. Bukannya musyrik, tapi hanya untuk berjaga-jaga saja bila aku ketakutan. Dan setelah itu, terkuak sudah rahasia Alimuddin. Ternyata benar kecurigaanku selama ini. Alimuddin memuja dan bersekutu dengan setan. Dia terikat perjanjian kekayaan dengan genderuwo dengan persyaratan tumbal 3 sapi putih setiap tahunnya. Dan jika tidak, salah seorang anak atau istrinya yang jadi gantinya. Santi sangat kaget dan sedih mendengar ayahnya bersekutu dengan setan. Santi menangis dan mengapa ayahnya tega menukar nyawa anak istrinya dengan kekayaan yang tidak dapat dibawa mati. Singkat cerita, aku kembali ke rumah kakakku dan menuruti saran Bapak Kuncen. Aku memasang stiker ayat kursi di setiap pintu kamar. Malam harinya, hawa panas, hening, mencengkeram. Dan tiba-tiba, terdengar suara meraung, menggeram, dan suara dentuman kaki sesosok makhluk yang amat besar. Mendengar ini aku langsung menghubungi Santi agar wudhu dan salat serta membaca Al-Quran. Sedangkan aku masih dalam keadaan gemetar mendengar suara menyeramkan itu. Aku pun teringat Simbok yang pintu kamarnya lupa aku beri stiker ayat kursi. Sambil masih terdengar dentuman kaki, aku berlari menuju kamar Simbok. Sesampainya di sana, aku mendapati Simbok tergeletak pingsan. Aku bangunkan Simbok
sambil kutetesi kedua matanya dengan air dan kubacakan ayat-ayat suci yang aku hafal. Syukurlah, Simbok bisa sadar. Namun ketika ia membuka mata, Simbok langsung menjerit lagi, menandakan ia melihat sesuatu di belakangku. Dan pas aku tengok, nauzubillah, tampaklah sesosok gorila berwajah serigala, bertanduk dan bertaring sebesar gading gajah. Matanya merah menyala menatapku penuh amarah. Jujur, aku sangat takut melihat makhluk yang tidak pernah aku percayai keberadaannya itu ternyata ada di hadapanku. Dengan sejuta keberanian yang aku kumpulkan, aku membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas. Alhamdulillah makhluk itu raib dengan seketika. Esoknya, pagi-pagi Simbok menangis padaku ingin pulang kampung. Ya, aku pun mengabulkannya. Aku bayar sisa gajinya. Simbok mengaku trauma melihat genderuwo di rumah besar itu. Sementara Alimuddin yang berencana akan tinggal 3 bulan di luar kota, dia pulang hari itu juga. Sesampainya di rumah, dia merobek semua stiker ayat kursi yang aku tempel di pintu-pintu. Dia menggamparku dan mencaci maki serta memarahiku. Dia juga bilang aku telah mengotori rumahnya dengan stiker yang tidak berguna. Aku tahu, ini semua pasti iblis keparat itu yang mengadu dan memarahi Alimuddin, dikarenakan rumahnya penuh dengan cahaya suci yang membakar tubuhnya. Akhirnya aku pun diusir dari rumahnya pada hari itu juga. Namun sebelum pergi, aku berpesan pada kakakku Rianti agar tak lepas dari air wudhu, salat, dan berzikir kepadanya. Kakakku pun tak rela aku digampar dan diusir begitu saja. Rianti bertengkar atas masalah ini. Belum genap 1 minggu aku kembali dan tinggal di rumah orang tuaku, Rianti pun kembali ke rumah orang tuaku. Dia lagi hamil tua. Kelopak matanya tampak coklat pucat dan tubuhnya pun memar-memar penuh bekas pukulan. Laki-laki macam apa itu? Aku jadi benci pada Alimuddin, mantan kakak iparku yang tidak lain adalah ayah Santi kekasihku. Setelah kepulangan kakakku ke rumah, dia menjadi semakin terpuruk. Kakakku mulai sakit-sakitan. Sudah kami bawa ke dokter, namun keadaan Rianti dan kehamilannya semakin memburuk. Aku berniat untuk memanggil Bapak Kuncen yang ada di Jawa itu. Namun, perjalanan memakan waktu cukup lama, karena jarak kotaku ke Jawa Timur itu sangatlah jauh. Hingga pada akhirnya, ketika aku di perjalanan pulang bersama Bapak Kuncen, nyawa kakakku Rianti sudah tidak bisa tertolong lagi. Aku tak habis pikir, masa hanya gara-gara aku pasang ayat-ayat Allah, si iblis itu membabi buta. Kematian Rianti tersebut bersamaan dengan 2 orang anak Alimuddin dan istrinya yang ketiga. Bapak Kuncen pun tak bisa mencegahnya, karena itu sudah resiko perjanjian dengan iblis. Bapak Kuncen hanya menyuruh semua anggota keluarga Santi untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Alhamdulillah, keluarga Santi mau menurutinya. Dan semenjak anak dan istri-istri Alimuddin beriman, kekayaan Alimuddin merosot drastis. Dan Alimuddin meninggal dunia dalam kecelakaan yang sangat mengerikan. Semenjak Alimuddin meninggal, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ibu Santi pun mengaku lebih baik hidup sederhana, namun masih dalam keutuhan keluarga, daripada hidup mewah, namun harus mempertaruhkan nyawa orang-orang yang dicintai. Aku dan Santi meluluskan studi. Aku menjadi seorang sarjana arsitek dan mendapat pekerjaan yang memadai. Sedangkan Santi menjadi seorang bidan. Dari sini kami merintis sedikit demi sedikit, hingga akhirnya harta kami kembali pulih dengan sendirinya. Aku dan Santi pun menikah.